Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandisa Auliandini Nurhiza dengan NIM 10301214003007. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus CO2 yang telah diberikan oleh Bapak. Berikut video pemaparan materinya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke soal nomor 1, yaitu di mana soalnya perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya, lalu ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1/2. Di mana di setiap lingkaran yang mempunyai jari-jari, R-nya itu sama dengan 1, dan untuk kasusnya N sama dengan 4. Segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1 di gambar sini. Lalu jika AN menyatakan total luas selama semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, maka hitunglah limit N sehingga dari AN per BN. Nah, untuk soal ini kita di sini dapat yang pertama diketahuinya yaitu total lingkaran Untuk total lingkaran yaitu di sini di soal ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N sama dengan N dikali N tambah 1/2. Lalu setelah itu di sini jika N-nya sama dengan 4, maka di sini kita turunkan rumus ini yaitu N dikali N ditambah 1/2. Di sini N-nya kita ubah menjadi 4, di mana 4 dikali 4 ditambah 1/2 yaitu menghasilkan 20. Dan ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, untuk yang kedua yaitu total luas semua lingkarannya atau AN. Nah, di sini kan diketahui di soal yaitu R-nya sama dengan 1. Nah, di mana di sini rumus lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini kita masukin rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat sama dengan Pi, R kita ganti dengan 1/2, di mana menghasilkan Pi. Lalu yang ketiga yaitu luas segitiganya atau BN. Nah, untuk rumus luas segitiga, yaitu 1/4 dikali S kuadrat dikali 1/3. Nah, di sini kita mendapatkan rumus luas segitiganya itu di mana 1/4 dikali S pangkat 2 dikali akar 3 di sini. Berarti kita cari di sini S sama dengan yaitu diameter per dikali N. Diameter dikali N. Nah, di sini berarti S sama dengan 2 dikali R dikali N. R kita rubah menjadi 1, maka 2 dikali 1 dikali N. Hasilkan nilai S yaitu 2N. Di sini kita gambar lingkaran terlebih dahulu.
Maka dari sini ke sini adalah sisi atau yang kita cari. Yang dicari. Atau alas. Di sini kita masukin rumusnya. Rumus segitiga. Yaitu 1/4 dikali S kuadrat dikali akar 3. Maka di sini akar 3/4 dikali 3 kuadrat. Lalu di sini kita turunkan per 4 dikali 2N. Hari ini bukan 3 tapi S. 2N kuadrat karena di sini selesai ini S itu nilainya 2N. Maka dari itu di sini kita hitung 3/4 2N pangkat 2 maka jadi 4N kuadrat. Maka kita dapat untuk BN yaitu akar 3 karena ini bisa dicoret. Lalu di situ sekarang kita selanjutnya itu menghitung limit. Menghitung limit dari limit N hingga KN BN. Nah, di sini untuk limit N menuju hingga KN per PN, maka di sini kita tulis limit N mendekati hingga. Untuk AN-nya kan di atas tadi. Di sini untuk AN-nya itu adalah ini, yaitu N dikali N ditambah 1/2, maka kita tulis di bawah rumus yang itu. Dan untuk BN yaitu rumusnya maka di sini sebelumnya kita tulis terlebih dahulu N dikali N ditambah 1/2 dikali Pi dibagi akar 3 N kuadrat. Terus di sini limit N menuju hingga sama dengan N ditambah 1 per Pi dikali Pi per 2 akar 3 N kuadrat. Lalu selanjutnya kita lanjut lim M mendekati hingga sama dengan N ditambah 1 dikali Pi per 2 akar 3 N. Di sini selanjutnya lim M hingga di sini kita kalikan N ditambah satunya dengan di Pi. Maka di sini menghasilkan Pi N yaitu hasil dari Pi dikali N per 2 akar 3 N ditambah dengan 1 dikali Pi yaitu Pi per 2 akar 3 N. Lalu setelah itu di sini limit N menuju hingga sama dengan kita coret untuk N-nya. Lalu di sini kita bisa tulis Pi per 2 akar 3 tambah 0. Maka hasil dari limit N menuju hingganya yaitu
Pi per 2 akar 3. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Lanjut untuk soal yang nomor 2, di mana di sini diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 ditambah x. Nah, di sini ada 3 yang harus dicari, yaitu untuk yang A, hitunglah f0, f aksen 0, f turunan kedua 0, turunan ketiga 0, dan turunan keempat, turunan kelima juga. Dan yang B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Yang C, tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2B. Di sini kita masuk untuk ke yang A terlebih dahulu. Untuk A di sini kan berarti kita cari terlebih dahulu untuk F0-nya. Atau kita cari turunan. Di sini kita menggunakan rumus ln 2 ditambah 0 sama dengan ln 2. Lalu kita cari F aksen 1 atau F turunan pertama dari 0, yaitu di sini berarti berarti di sini kita menggunakan rumus D per dx ln 2 ditambah x sama dengan 1 per 2 ditambah x. Maka di sini sorry untuk fx ya. Maka di sini f aksen 0 sama dengan kita ini turunkan ke bawah 2 ditambah 0, kita ganti x dan 0, maka di sini hasilnya 1 per 2. Untuk selanjutnya f aksen x sama dengan d per dx dikalikan dengan ini yang dari hasil f aksen x, maka di sini kita tulis dikali 1 per 2 tambah x sama dengan min 1 per 2 ditambah x akar 2. Maka di sini f aksen 0-nya ini kita masukin ke sini 1 per 2 ditambah 0, 2 sama dengan 1 per 4 minus 1 per 2. Sorry, minus 1 per 4. Nah, untuk yang ketiga, turunan ketiga, di sini D per dx, kita masukin rumus yang ini, yaitu di sini berarti kan min 1 per 2 ditambah x kuadrat, maka menghasilkan 2 per 2 ditambah x akar 3. Maka turunan ketiga dari 0 itu 2 per 2 ditambah x, ditambah 0, akar 3, pangkat 3, sama dengan hasilnya yaitu 2 per 8, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Terus selanjutnya untuk yang keempat, yaitu di sini turunan keempat, D per dx. Di sini kita masukkan rumus yang ini, yaitu 2 per 2 ditambah x akar 3, maka menghasilkan negatif 6 per 2 ditambah x akar pangkat 4. Maka turunan keempat dari 0 yaitu 6 per 2 ditambah x pangkat 4, yaitu menghasilkan negatif 6 per 16, atau disederhanakan menjadi negatif 3 per 4. Dan yang terakhir turunan kelimanya yaitu
Di sini berarti D per DX. Kita gunakan rumus yang ini, yaitu dikalikan negatif 6 per 2 ditambah X pangkat 4, maka menghasilkan 24 per 2 ditambah X pangkat 5. Maka di sini untuk turunan kelima dari 0, yaitu 24 per 2 ditambah X pangkat 5 yang menghasilkan 24 per 32 atau disederhanakan menjadi 3 per 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Di sini kita tulis rumus Maclaurin terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 kali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial x pangkat 2 ditambah f per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah turunan keempatnya, yaitu 4 faktorial x pangkat 4 ditambah f per 5 faktorial x pangkat 5 ditambah seterusnya. Nah, setelah itu kita substitusikan. Kita substitusikan nilai yang telah dihitung. Jadi kita masukin nilai-nilai yang sudah kita dapat dari hasil turunan pertama hingga turunan kelima ke dalam rumusnya. Maka di sini bisa kita tulis fx sama dengan ln 2 ditambah 1 per 2 x ditambah negatif 1 per 4 per 2 x kuadrat ditambah 1 per 4 per 6 x pangkat 3 ditambah negatif 3 per 4 per 24 x pangkat 4 ditambah 3 per 4 per 120 x pangkat 5 ditambah seterusnya. Setelah disubstitusikan di sini kita bisa sederhanakan nilai yang sudah ada. Kita sederhanakan. Maka di sini bisa kita tulis fx sama dengan ln 2 ditambah x per 2 ditambah ini dikurang ya. Dikurang x pangkat 2 min 8. X pangkat 2 per 8 ditambah X pangkat 3 per 24 ditambah X pangkat 4 per 64 dan X pangkat 5 ditambah per 160 ditambah seterusnya. Nah, setelah itu kita tulis dalam bentuk umumnya. Bentuk umum atau sigmanya. Maka di sini kita bisa tulis fx sama dengan ln 2 ditambah sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga, di mana nilainya itu negatif 1 dikalikan n ditambah 1 xn per n dikali 2 pangkat n. Maka di sini kita mendapatkan hasil akhir untuk yang B itu, yaitu
fx sama dengan ln 2 ditambah sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga di mana negatif 1 pangkat n tambah 1 x n per 2 dikali ditambah per sorry per n dikali 2n. Lanjutnya ke soal nomor yang 2C atau yang terakhir. Nah, di sini untuk mendapatkan kekonvergenan, selang kekonvergenan dari Derek Maclaurin pada soal nomor 2B, di sini kita harus melakukan uji rasio. Uji rasio. Untuk melakukan uji rasio, kita menggunakan rumus ini. Ln limit n menuju hingga di mana di sini an ditambah 1 per an. Lalu di sini nilai mutlaknya itu di mana di sini limit n mendekati ta hingga dari nilai mutlak negatif 1 n pangkat ditambah 2 x pangkat n tambah 1 per n ditambah 1 per 2 n tambah 1 dibagi negatif 1 pangkat n tambah 1 x pangkat n per n dikali 2n. Maka di sini menghasilkan limit n menuju ta hingga dari nilai mutlak n x per n ditambah 1 dikali 2 sama dengan mutlak x per 2. Syarat kekonvergenan yaitu nilai mutlak x per 2 harus lebih kecil dari 1. Maka di sini nilai mutlak x itu kan sama lebih kecil dari 2. Maka di sini kita harus periksa titik ujung x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Nah, kita cari untuk x sama dengan 2 terlebih dahulu. Maka di sini kita tulis sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga, yaitu kita tulis rumusnya min 1 pangkat n tambah 1, 2 pangkat n per n dikali 2 pangkat n. Di sini kita dapatkan nilai sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga sama dengan negatif 1 pangkat n tambah 1 per n. Maka deret ini konvergen, yaitu deret harmoni. Deret harmoni yang berganti tanda. Dan kita selanjutnya mencari x sama dengan min 2. Maka di sini sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga. Maka di sini kita tulis negatif 1 pangkat n tambah 1, 2 pangkat n per n dikali 2 pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga, yaitu hasilnya negatif 1 pangkat n tambah 1 negatif 1 pangkat n per
N. Atau hasilnya itu sigma N sama dengan 1 menuju T hingga sama dengan di sini negatif 1/N. Maka deret kekonvergenan berada di titik untuk negatif 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2 atau 2,2. Mungkin sekian pembahasan dari saya berkaitan dengan tugas CLO kalkulus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.